tiba waktunya bagi Tuhan berbicara kepada setiap kami. Karena itu persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau belajar dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu yang Tuhan pakai menyalurkan kebenaran firman Tuhan. Hamba hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan di sana sini, tapi hamba percaya dengan kuat kuasa Roh Kudus, firman itu akan menjadi berkat bagi setiap kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebenarnya ini jadwalnya Pak Esra, tapi karena di Kupang ada pendeta yang cuti melahirkan, jadi Ibu Sonya melayani di sana, sementara Pak Esra juga belum bisa datang kemari. Ternyata di pihak orang tua belum siap untuk ditinggalkan. Jadi kita harus memaklumi dulu situasinya. Dan sebenarnya saya sendiri sakit. Ya, berapa dari hari Kamis itu ibu yang ikut persekutuan doa atau bapak-bapak kan lihat ya, saya kayak kakek-kakek gini. Jadi pinggang saya itu sakit sekali. Akhirnya hari Jumat kalau tidak salah saya ke puskesmas. Nah, sampai di puskesmas cuma ditanyain, dikasih obat 4 butir. Ya itu saya minum sampai bisa berdiri sekarang ini ya. Mau cari pengkhotbah tamu karena kondisi kayak demikian. Siapa yang mau khotbah dalam waktu yang mepet begitu gitu? Karena Pak Esra aja ngasih kepastian untuk tidak datang hari ini, itu hari Jumat malam. Ya. Namun tidak mengurangi sukacita kita. Kata pepatah mengatakan, tak ada rotan akar pun jadi ya kita belajar saja ya sebisa kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dalam terjemahan MILT Lukas 24 ayat 49, dan lihatlah aku mengirimkan janji Bapakku kepadamu, tetapi tinggallah di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi kuasa dari tempat tinggi. Jadi Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji bahwa akan membaptis orang yang percaya dengan kuasa Roh Kudus. Dan sebenarnya janji Bapa itu juga dijanjikan dalam kitab Yoel ya. Dan ketika pas hari Pentakosta itu, mereka dikatakan berkumpul di suatu tempat dan terjadilah mereka atau mengalami apa yang disebut dengan dibaptis dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan. Cuma sekedar sedikit ini harus dijelaskan bahwa Pentakosta di sini ini berbicara tentang Pentakosta orang Yahudi,
Mereka berkumpul itu dalam konteks itu. Dan Pentakosta orang Yahudi ini sebenarnya dari bahasa aslinya berasal dari kata Hak Shavuot, yaitu hari raya 7 minggu ya, hari raya 7 minggu yang dirayakan pada hari ke-50 sesudah hari raya Paskah atau Pesak. Nah, hari raya Pentakosta itu sendiri merupakan peringatan akan diberikannya 2 loh batu kepada bangsa Israel, dan juga ini dalam rangka hari raya untuk ucapan syukur karena panen gandum. Nanti itu boleh dilihat dalam Ulangan 16 ayat 10, Keluaran 34 ayat 22. Nah, jadi kalau di Manado, Pentakosta ini kayak hari raya pengucapan syukur karena hasil panen. Kalau di Poso sama, kalau di Jawa mungkin namanya undoh-undoh ya, tidak salah ya. Jadi ini Pentakosta ini dalam konteks memperingati itu. Tiba-tiba pada saat yang sama ketika murid-murid berkumpul, mereka mendapatkan penggenapan daripada janji Bapa, di mana mereka menerima kuasa dari tempat tinggi. Nah, yang saya mau jelaskan sedikit ini Bapak Ibu, Pentakosta itu sebenarnya yang benar yang mana? Pentakosta kah? Atau Pantekosta? Karena ini sering banyak terjadi salah ucap atau bagaimana. Jadi begini, sebenarnya kalau mau lihat bahasa aslinya dari hari Pentakosta itu adalah Pentekoste ya. Coba lihat. Itu Pentekoste. Itu yang kata Pentakosta di situ. Itu yang benar. Nah, kemudian Pentekoste ini diterjemahkan berbeda-beda dalam setiap kitab. Misalnya kita lihat kalau dalam terjemahan LDKR, di sana menggunakan Hari Raja Hasim. Kemudian kalau dalam terjemahan Klinker Bode tahun 1863 dan 1870 diterjemahkan menjadi Pantekosta. Pentekoste dalam bahasa aslinya diterjemahkan menjadi Pantekosta. Mungkin ini yang dibawa oleh gereja GPDI waktu mendaftar ke Kementerian Agama. Ya. Kemudian dalam terjemahan Casbury itu diterjemahkan menjadi Pantikosta. Nah, itu ya. Ini bisa dilihat diterjemahkan menjadi apa? Pantikosta. Ada yang menerjemahkan Pantekosta, ada yang menerjemahkan Pantikosta. Yang benar tuh Pentekoste. Nah, kemudian dalam terjemahan baru diterjemahkan menjadi Pentakosta. Jadi nggak perlu itu dibahas perbedaan itu. Yang jelas begini, itu masalah bahasa itu dinamis sekali. Misalnya lemari itu ada yang nyebut almari, betul? Sama saja maksudnya. Kalau zaman sekarang mati aja udah berubah. Saya dengar jadi metong. Betul? Ibu-ibu yang suka belanja online tuh karena takut ketahuan suami, mahal tuh dia rubah jadi mehong. Bahasa gaul, Pak. Oh, bahasa gaul itu ya. Iya. Bahkan saya nggak ngerti. Saya pikir-pikir apa lama kok banyak anak-anak muda sekarang pakai Islam. Anjir. Saya pikir apa? Saya tanya sama Bu Yuni, anjir itu apa? Saya pikir banjir atau gimana, ternyata anjing. Ya. Jadi inilah bahasa dinamis. Jadi nggak perlu kita persoalkan Pentakosta yang benar atau Pantekosta yang benar. Yang asli itu tulisannya dalam bahasa Yunani-nya Pentekoste. Nah, waktu pada peristiwa Pentakosta tersebut, Bapak Ibu, saya tidak akan berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Saya tidak akan mengaitkan itu dengan bahasa roh yang terjadi pada waktu itu. Tapi kita akan melihat sisi lain, karena yang membahas bagian itu sudah banyak banget. Yaitu apa sih pentingnya kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi? Apa sih pentingnya, urgennya, manfaatnya kita kok harus diperlengkapi dari kuasa, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi? Itu yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini.
Yang pertama itu Bapak Ibu coba kita buka di dalam Lukas 24 ayat 49. Alasannya itu yang pertama karena musuh kita banyak dan tangguh. Coba kita lihat dalam Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai diperlengkapi. Itu saya kasih warna merah, diperlengkapi itu bahasa Yunaninya itu enduo, ya. Diperlengkapi di enduo dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kalau Bapak lihat itu yang saya catat di bawahnya itu, kata enduo itu kadang diterjemahkan mengenakan, terkadang diterjemahkan berbaju sirahkan. Itu semua ada ayat-ayatnya di situ. Kadang diterjemahkan berpakaian. Seolah-olah kata memperlengkapi ini mempunyai makna kita dikenakan baju, dipakaikan baju. Jadi Roh Kudus itu seperti baju yang dipasangkan kepada kita. Itu yang disampaikan di situ dengan kata enduo. Ini saya berikan bukti-bukti, misalnya kata enduo itu mengenakan, misalnya dalam Roma 13 ayat 12. Dalam 1 Korintus 15 ayat 53 itu enduo juga itu mengenakan. Dalam Wahyu 1 ayat 13 enduo itu berpakaian. Dalam Wahyu 15 ayat yang ke-6 enduo itu berpakaian. Ya, nanti bisa dicari sendiri kalau Bapak Ibu ragu dengan hal itu. Jadi seolah-olah mau disampaikan dalam ayat itu, tanpa kuasa dari tempat tinggi kita itu seperti tidak punya baju. Tanpa kuasa dari tempat tinggi kita itu telanjang dan mudah sekali diserang. Tanpa Roh Kudus kita tidak punya perlindungan. Makanya dikatakan tadi, pentingnya kuasa dari tempat tinggi itu adalah supaya, karena musuh kita itu banyak dan tangguh. Kenapa saya bilang banyak? Bapak Ibu, Alkitab mencatat musuh kita itu banyaknya luar biasa. Musuh yang pertama itu ada musuh yang di sekeliling kita, ya. Di sekeliling kita, yaitu dunia. Nanti saya berikan dasar-dasar ayatnya. Yang kedua, musuh yang ada dalam kita, musuh itu ada yang di dalam kita. Yang ketiga, musuh itu ada yang di atas kita, yaitu iblis. Ada di sekeliling kita, ada di dalam kita, ada di atas kita. Coba kita lihat dulu musuh yang di sekeliling kita. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Apa yang Alkitab mau sampaikan di sini adalah bahwa saudara dan saya punya musuh yang di sekeliling kita, yaitu yang bernama dunia. Dunia ini tidak dimengerti dunia sebagai bumi, ya. Dunia ini tidak bisa dimengerti dunia sebagai planet bumi, tapi adalah suatu sistem yang berjalan di dalamnya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang dimaksud dengan dunia di sini. Ini musuh pertama kita, termasuk orang yang memusuhi kita. Waktu pada peristiwa Pentakosta, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Alkitab mencatat bahwa ada orang yang mengejek mereka, ada yang mencela mereka, dikatakan mereka adalah orang-orang yang mabuk anggur. Tidak heran, memang di dunia itu semacam itu. Akan banyak orang yang tidak suka sama kita. Orang yang memang pada dasarnya benci kepada kita, ya apapun yang kita buat, baik pun kita buat, benar pun kita buat, tidak akan pernah benar di matanya. Ya, jadi itu salah satu dari musuh di sekeliling kita. Nah, karakteristiknya itu yaitu bahwa di dalam 1 Yakobus 2 ayat 16, karakteristik dari musuh yang di sekeliling kita itu yaitu
Semua yang ada di dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kenapa saya hubungkan dengan hal itu? Maksudnya begini, engkau kalau tidak punya Roh Kudus, tidak punya kuasa dari tempat tinggi, engkau tidak akan mampu mengalahkan musuhmu yang ada di sekelilingmu, yaitu dunia, yang berkaitan dengan keinginan matamu, keinginan daging, dan keangkuhan. Dengan kata lain, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu hanya bisa dimenangkan kalau engkau punya kuasa dari tempat tinggi. Bapak Ibu, nanti kalau berbicara keinginan daging itu apa, itu tentunya akan dibahas lebih lanjut, tapi saya singgung sedikit di sini. Keinginan daging itu adalah segala nafsu yang ada dalam diri kita ketika kita melihat sesuatu di luar. Misalnya nafsu seksual di luar pernikahan dan di luar hubungan seksual yang wajar. Keinginan mata menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Keangkuhan hidup berbicara tentang kebanggaan terhadap segala yang dipakai, yang dipunya, dan segala pencapaian. Yang kedua, kita punya musuh tadi di sekeliling kita, yaitu dunia. Yang kedua, kita punya musuh di dalam kita. Nah, ini pengalaman Paulus. Paulus bilang begini dalam kitab Roma, ya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat baik, berbuat apa yang baik. Tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Yang Paulus mau sampaikan di sini apa? Dia semacam sadar dirinya itu ingin yang baik, tapi outputnya itu bukan yang baik yang dia dapati, tapi malah yang tidak baik. Dia mulai bertanya, apa yang terjadi dengan diri saya? Kemudian dia sadar di dalam dirinya ada semacam hukum lain yang berjuang melawan keinginannya untuk menjadi baik. Hukum ini Paulus sebut dengan hukum dosa. Nah, dalam perjanjian lama ada satu istilah yang sering digunakan oleh orang Ibrani, namanya Yetzer hara. Ya, Yetzer hara ini kemudian ada yang menganggapnya sama dengan sifat dosa, ada juga teolog yang menganggap ini berbeda. Terserah di mana posisi kita. Yang saya mau sampaikan bahwa di dalam diri kita ada semacam sifat dosa yang membuat kecondongan kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Inilah yang disebut dengan sifat dosa. Paulus sadar dirinya itu gagal untuk berbuat baik karena ada musuh dalam dirinya. Musuh di dalam dirinya itu namanya sifat dosa. Dalam Galatia 5:17 Paulus bilang begini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Apa yang Paulus mau sampaikan di sini? Engkau tidak akan pernah bisa menang melawan musuh dalam dirimu tanpa kuasa dari tempat tinggi. Engkau tidak akan bisa menang melawan musuh dalam dirimu, yaitu kedagingan itu, tanpa Roh Kudus. Itu yang Paulus mau sampaikan. Jadi ketika Tuhan mengirim kuasa dari tempat tinggi, tak lain tak bukan tujuannya apa? Supaya engkau bisa menang melawan musuh sekelilingmu, engkau bisa menang melawan musuh di dalam dirimu, engkau bisa menang juga melawan musuh yang ada di atasmu. Musuh yang di atas diri kita itu apa? Iya, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan iblis. Iblis lawan kita. Coba kita lihat sekarang iblis itu bagaimana hebatnya dia.
Iblis itu pinter cari kesempatan. Coba kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Rajin dia keliling. Yang kedua, Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dia berusaha mencobai Tuhan Yesus. Tapi dicatat di sini, ketika dia gagal mencobai Tuhan Yesus, dia mundur. Bukan karena menyerah, tapi karena cari waktu yang tepat. Artinya apa? Iblis itu, saudara, rajinnya luar biasa cari peluang. Iblis itu tidak gampang menyerah orangnya. Dia akan cari waktu yang tepat untuk bisa mengetahui atau menjatuhkan manusia. Contohnya ketika Adam Hawa dicobai, dia tunggunya Hawa sendirian. Karena dalam konteks hubungan Adam dan Hawa, Hawa adalah titik terlemah. Makanya dia cari titik terlemah. Bukan karena Hawa perempuan, tapi karena Hawa tidak berhubungan langsung dengan perintah yang Tuhan berikan. Yang kedua, iblis itu makhluk roh. Jadi dia tidak bersifat jasmani. Kecepatannya bisa luar biasa. Dia tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Tidak kasat mata. Saudara tidak bisa lihat dia. Seolah-olah mau disampaikan begini, mau lawan iblis yang tidak kelihatan itu, mau lawan iblis yang rajin itu, engkau tidak akan mampu loh. Kalau enggak dibarengi, kalau engkau tidak diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Yang selanjutnya, iblis itu bapa pendusta. Ini bisa dilihat dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblis itu adalah bapa pendusta. Kita ini ngelawan tukang dusta atau tukang tipu, mama-mama minta pulsa aja ketipu, apalagi menghadapi iblis yang jagonya berdusta, yang jagonya menipu, yang jagonya membohongi kita. Tentunya kita tidak akan mampu dengan kemampuan kita sendiri. Kita butuh kuasa dari tempat, kita butuh Roh Kudus. Makanya Dr. William Hendrickson bilang begini, karena itu iblis adalah sumber dusta, pencipta kepalsuan. Jika ia berbohong, ia ahlinya. Jika tidak berbohong, ia mengutip, bahkan menjiplak. Sekalipun demikian, ia meminjam kata-kata dengan latar belakang yang salah untuk menciptakan suatu ilusi. Kemudian berusaha keras untuk berbohong dan menipu, dan hal ini dilakukan untuk membunuh. Itu bisa dilihat dalam The Gospel of John halaman 61. Kemudian ada kata-kata yang bagus ini. Setan menjanjikan yang terbaik dan membayarkan yang terjelek. Dia adalah pembohong sejak semula. Orang-orang bodoh ditipu olehnya. Mahkota yang dijanjikan menjadi tali gantungan. Penghiburan yang dijanjikan menjadi siksaan. Kehormatan yang dijanjikan menjadi aib dan malu. Sorga yang dijanjikan menjadi neraka. Kalau ada pendusta, pembohong terhebat di muka bumi ini, belum ada apa-apanya dibandingkan musuh di atas kita, yaitu iblis. Karena hebatnya itu penipu, bapak pendusta ini, kita akan mudah tertipu kalau kita tidak diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Kita akan mudah tertipu kalau kita tidak diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Yang selanjutnya, iblis itu pandai dalam menyamar. Dikatakan dalam Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka serigala yang buas. Coba lihat kata menyamar
itu sama dengan kata tadi, memperlengkapi menggunakan kata enduo. Makanya dalam terjemahan KJP misalnya, di sana dikatakan itu sheep clothing, ya, sheep clothing. Kemudian dalam terjemahan AYT dipertegas dengan berpakaian domba. Nabi-nabi palsu ini menyamar seperti domba, menyamar dengan berpakaian domba. Itu terjemahan yang paling tepat. Nah, pertanyaannya apa hubungannya dengan iblis? Pasti ada yang protes, apa hubungannya dengan iblis? Tapi jangan lupa bahwa semua pekerjaan pemalsuan, pekerjaan pendurhakaan adalah pekerjaan iblis. Itu bisa dilihat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, Pak. Jadi iblis ini luar biasa jagonya nyamar, ya. Bahkan dia menyamar seperti Yesus loh. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Kata seperti di situ saya garis bawahi. Singa yang asli siapa? Yesus. Singa Yehuda. Menurut Wahyu 5 ayat 5, singa Yehuda yang asli itu adalah Yesus. Tapi singa di sini dia berjalan keliling ke sana seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa atau dia? Tidak dia. Iblis ini singa atau bukan? Bukan, karena dia ada kata seperti di situ. Dia meniru pekerjaan Kristus. Memang jago betul nyamarnya. Jadi di situ iblis berpura-pura seperti singa. Bahkan dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 14, dia menyamar seperti malaikat terang. Iblis yang di atas, lawan yang di atas kita itu iblis. Itu punya kemampuan menyamar yang begitu hebat. Karena kemampuannya semacam hebat semacam itu, kita tidak bisa kita perlu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Kalau tidak, pasti kita ketipu. Membedakan tas asli saja dengan palsu, kita susah. Betul? Nah ya. Kalau memang sudah terbiasa mungkin ya. Jadi kalau level-level saya begini, saya tidak tahu itu tas Hermes, LV, tidak tahu. Yang kedua, kita tidak bisa membedakan jam Rolex asli dengan tidak, itu kita tidak tahu. Jangan-jangan kalau saya dikasih jam kelihatan Rolex ya saya terima, karena saya tidak punya pengalaman di bidang itu. Mau bedakan madu asli dengan madu palsu juga kita tidak tahu barangkali. Tahu bedanya? Madu asli itu kalau ditaruh di kulkas, dia itu tidak membeku. Tidak juga dicari semut. Nah, yang ketiga itu kalau dibawa ke rumah ada piring terbang, gelas terbang, dan istri mengamuk, itu madu asli. Sepeda mengantuk ya. Itu pasti madu asli. Jadi hebatnya iblis menyamar itu sampai kita tidak akan bisa tahu yang asli dengan tidak. Kita bisa tahu yang asli atau tidaknya kalau kita punya perlengkapan. Kita harus diperlengkapi dengan kuasa dari tempat ini. Kesimpulannya, musuh kita banyak. Ada yang di sekeliling kita, ada yang di dalam kita, ada yang di atas kita. Musuh kita tangguh karena tidak kasat mata, pakarnya berdusta, senior banyak pengalaman. Makanya dalam Alkitab dikatakan bahwa iblis itu si ular tua. Itu menggambarkan bahwa dia senior dan banyak pengalaman, licik, pandai menyamar, dan pandai mencari kesempatan. Kalau tanpa engkau dipakaikan Roh Kudus, diperlengkapi dengan Roh Kudus, engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, kau takkan pernah menang melawan peperangan dengan kuasa-kuasa kejahatan ini.
kuasa-kuasa kegelapan dan segala musuh yang ada dalam hidup kita. Nah, makanya Bapak Ibu, meskipun lawan kita itu tangguh dan hebat, tapi jangan berkecil hati. Roh Kudus ada dalam kita, lebih besar dari segala roh apapun. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Di sini dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh apa? Yang ada dalam kamu lebih besar daripada yang ada di dalam dunia. Kuasa dari tempat yang maha tinggi itu lebih besar dari segala roh-roh lain. Makanya kita disebut umat pemenang. Saudara akan menang karena kuasa dari tempat tinggi itu ada di dalam saudara. Musuh di sekeliling kita, dunia, musuh di dalam kita, musuh di atas kita, semuanya lebih kecil daripada roh yang tinggal di dalam kita. Amin. Lebih tinggi. Yang kedua, kenapa kuasa dari tempat tinggi itu begitu penting? Karena Tuhan punya tujuan khusus untuk kita. Saya sengaja garis merah itu karena nanti pada poin ketiga mirip. Poin ketiga itu karena Tuhan punya tujuan khusus melalui kita. Kalau poin kedua, Tuhan punya tujuan khusus untuk kita. Di dalam Alkitab, setelah saudara diselamatkan, ada yang disebut dengan keselamatan awal, saudara akan mengalami yang disebut dengan pengudusan. Ya, pengudusan ini kalau menurut Pak Wesley Dual ada 3: initial sanctification, entire sanctification, dan glorification. Tapi ada juga saya lihat yang mempunyai pemahaman bahwa status pengudusan progresif, dan yang ketiga itu pengudusan penuh. Ya. Jadi ada yang mempunyai pemahaman semacam itu. Yang jelas, kalau menurut 2 Petrus 1 ayat 3, saudara setelah diselamatkan, saudara diproses sedemikian rupa oleh Tuhan, yaitu supaya saudara bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Untuk mencapai suatu titik di mana kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mencapai kodrat ilahi ini sering disebut dengan teosis. Cuma kalangan Protestan umumnya tidak seperti dalam tanda petik tidak menerima ini teosis ini. Karena teosis ini mengacu kita itu sama seperti Allah. Ini diakui oleh gereja-gereja ortodoks misalnya. Dan sebagian Katolik. Yang kedua juga Alkitab menghendaki kita dalam Yohanes 17 ayat 22 dan ayat 23, yaitu seperti manunggal dengan Tuhan. Ayat 23 coba saya baca. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti mengasihi aku. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Ini dipahami oleh banyak orang seperti manunggalnya kita dengan Tuhan. Apakah kemudian ini sama dengan istilah kejawen manunggaling kawula Gusti? Kita tentunya harus meneliti lebih lanjut. Jadi yang jelas, Tuhan menghendaki kita mencapai atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Yang kedua, menunggal dengan Tuhan. Yang ketiga, sama seperti Yesus yang adalah suci. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3:2 misalnya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sama seperti Dia yang adalah suci. Itu bisa dilihat dalam 1 Yohanes 3:2 dan ayat yang ketiga. Kita juga diharapkan serupa dengan gambaran anaknya. Coba kita lihat dalam Roma 8 ayat 29, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Galatia 4 ayat 19, sampai rupa Kristus
menjadi nyata di dalam kamu. Jadi ada target yang harus dicapai setelah kita diselamatkan. Yang kedua, kedewasaan penuh atau sempurna. Efesus 4:13, Matius 5 ayat 48 katakan begini, karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi Bapak Ibu, kembali saya bahas masalah teosis. Ini teosis ini sedikit menakutkan, makanya kebanyakan Protestan tidak terlalu ikut berkecimpung di situ, karena Athanasius bilang begini, Tuhan menjadi manusia agar manusia menjadi Tuhan. Itu kayaknya terlalu ngeri kita dengar, ya, ngeri banget kita dengar kata-kata itu. Yang jelas bahwa manusia tidak diberikan kesetaraan ontologis dengan Tuhan, dan mereka juga dianggap melebur atau berbaur dengan wujud Tuhan sebagaimana dia dalam hakikatnya. Jadi ketika kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, tidak berarti hakikat kita dengan Tuhan itu sama, karena kita adalah tetap manusia ciptaan, dia adalah pencipta. Nah, bayangkan ya, kita itu setelah diselamatkan, kita harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu targetnya Tuhan. Kita harus suci seperti Kristus. Kita harus menunggal dengan Tuhan. Kita harus serupa dengan gambaran anaknya. Bagaimana mungkin bisa terjadi kalau tanpa kuasa dari tempat ini? Nggak mungkin. Coba kita lihat bagaimana Tuhan bekerja, kuasa dari tempat yang itu bekerja. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya apa? Kuasa dari tempat tinggi itu membantu kita, membuat kita bisa mencapai kodrat ilahi tersebut, bisa mencapai kekudusan yang sesuai dengan kehendaki Tuhan. Cuma nanti dikata kekudusan ini bukan berarti tanpa dosa lah ya, atau masih misalnya betul-betul ini dalam progres, dalam proses. Bapak Ibu, cara dia kerja di dalam kita, cara dia kerja setelah di dalam kita, dia memberi buah. Roh Kudus tadi itu memberi buah, makanya segala hal-hal baik yang keluar dari diri kita disebut buah-buah roh, karena dia yang kerja dalam diri kita. Ada berapa buah-buah roh? Kasih, sukacita, panjang sabar, dan seterusnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah-buah roh. Saya beri contoh suatu ini yang saya temukan hasil diskusi dengan Bu Dokter. Saya ini banyak dapat ide-ide kalau sudah ditelepon. Kadang Bu Dokter, kadang Bu Early, kadang Bu Edi, kadang Oma, atau Pak Rudi, nelpon-nelpon, nanya-nanya gitu, kemudian ada diskusi yang berkembang. Cara Tuhan bekerja di dalam diri kita, Roh Kudus itu akan memproses kita. Pertama, dia proses, dia benahi semua kekurangan dalam diri kita. Hal-hal yang tidak berkenan kepadanya diprosesnya, seperti pohon kalau dia ada ranting-ranting yang membuat kita tidak mau bertumbuh dan berbuah, dibersihkannya. Segala kekurangan kita diperbaikinya. Kalau saya gambarkan kita seperti bejana, bejana itu diprosesnya supaya tambah hari tambah bagus. Kalau kita adalah pohon itu akan dirawatnya sehingga menghasilkan buah. Dia benahi kekurangan-kekurangan kita. Tapi yang kedua, ada cara yang unik. Dia jinakkan kelebihan kita. Orang cerdas biasanya suka berpikir thinking out of the box. Betul nggak? Orang
Orang-orang semacam ini biasanya susah sekali dikendalikan karena memang kecerdasan otaknya luar biasa. Tetapi Roh Kudus membuat dia bisa dijinakkan. Betul Pak Dokter? Ini bahasa agak unik yang saya gunakan. Bisa dijinakkan. Nah, makanya ada istilah di situ dalam buah roh itu namanya kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bahasa Yunaninya praus. Praus itu adalah cara, ini sebenarnya istilah prausnya diambil ya. Zaman dulu kalau ada kuda, ada perang dan sementara itu dibutuhkan kuda untuk menjadi kuda perang. Apa yang dicari itu kuda sakit-sakitan. Kuda yang kakinya tidak kuat lari. Tidak, yang dia ambil tuh kuda yang kuat lari, ganas dan sebagainya. Dan kemudian dijinakkan kuda itu sehingga bisa, tenaga yang besar itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Cara Tuhan seperti itu. Dia jinakkan kelebihan kita tidak dibuangnya. Sehingga kita bisa dikendalikan oleh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, kata praus itu ya, ini dalam bahasa Yunani ada istilah yang bagus. Kalau saudara mudah marah namanya orgilotes. Dikit-dikit marah namanya orgiletes. Tapi kalau sama sekali nggak bisa marah namanya orgesia. Itu nggak bisa marah. Dikit-dikit marah namanya orgilotes. Tidak bisa marah namanya orgesia. Kelemah lembutan itu, kelebihan saudara tadi, tenaga saudara yang besar, kecerdasan otak saudara yang luar biasa ditaruh di antaranya. Artinya begini, sikap praus atau lemah lembut adalah sikap di antara orgilotes dan orgesia yang tidak terlalu mudah marah dan tidak bisa tidak marah. Saya ulangi, tidak terlalu mudah marah dan tidak bisa tidak marah. Ketika menghadapi sesuatu yang benar, tidak langsung dikuasai marah. Biasa orang yang tidak lemah lembut, begitu ada sesuatu sedikit aja langsung marah. Tetapi untuk dosa harus bisa bersikap marah. Jemaat Efesus dimarah karena tidak marah. Bukan, Imam Eli ya. Imam Eli disalahkan Tuhan karena tidak bisa marah di saat harusnya marah. Jemaat Efesus dipuji karena dia marah untuk hal yang patut dimarahi. Kelemah lembutan itu ada di antara itu. Jangan berpikir orang yang lemah lembut itu orang yang tidak bisa marah-marah. Orang yang tidak bisa marah sama sekali. Untuk hal-hal yang harus dimarah, dia harus marah. Dengan kata lain, orang yang lemah lembut adalah orang yang marah pada waktu yang tepat dan tidak marah pada waktu yang salah, atau kemampuan untuk menguasai amarah. Jadi dengan kata lain, kekuatan yang dimiliki tidak lagi bersifat merusak, tapi diletakkan di bawah kehendak Allah. Hanya kuasa dari tempat yang tinggi yang sanggup membenahi kurangmu. Hanya kuasa dari tempat yang tinggi sanggup menjinakkan lebihmu. Dia bekerja di dalammu agar Kristus nyata dalam hidupmu, agar engkau serupa dengan Kristus dan dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tanpa kuasa dari tempat yang tinggi itu, kita tidak akan pernah bisa seperti yang Tuhan mau, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, memiliki gambaran yang sama dengan anaknya,
suci dan sempurna sama seperti Dia suci dan sempurna adanya. Yang ketiga, karena Tuhan punya tujuan khusus melalui kita. Pertama tadi, karena musuh kita banyak dan tangguh, makanya dikirim, kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Yang kedua, karena Tuhan punya tujuan untuk kita, supaya kita sempurna sama seperti Dia sempurna. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kita mencapai gambar yang sama dengan gambar anak. Yang ketiga, karena Tuhan punya tujuan khusus melalui kita. Kita buka di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14. Di sana dikatakan bahwa kita itu adalah garam, kita adalah terang dunia. Kalau mau bahasa sederhana dikatakan di sini, sebenarnya kita disuruh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau melalui kita ini jadi berkat bagi orang lain. Bahasa sederhananya sekali itu. Yang kedua, Tuhan mau kita itu menjadi saksinya. Ini yang kita bahas dalam Kisah 1 ayat 8 yang kemarin. Yang ketiga, Tuhan memberi tugas juga penginjilan dan pemuridan dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah. Kata ajar itu didasko. Dari kata didasko inilah muncul istilah pendidikan dalam bahasa Indonesia. Nah, tugas yang begitu berat tadi, menjadi berkat, menjadi saksi, menginjili dan memuridkan, itu bukan tugas yang gampang. Kalau saya pinjam judul film Inggris, itu namanya Mission Impossible. Kenapa saya bilang Mission Impossible? Tugas-tugas itu, semua yang saya sampaikan tadi, itu berada dalam 5 dimensi. Kenapa berada dalam 5 dimensi? Kita ini ada hidup di dalam dimensi ruang, itu 3 dimensi: panjang, lebar, tinggi. Dimensi keempat sering dianggapnya sebagai waktu, itu dimensi keempat. Dimensi roh sering dianggap sebagai dimensi kelima. Jadi tidak gampang melakukan suatu tugas yang berada pada 5 dimensi semacam ini. Saya beri contoh. Suatu saat ketika Yesus habis dimuliakan di atas gunung, didapatinya murid-muridnya sedang mengusir setan dari seseorang yang kena penyakit ayat. Coba perhatikan. Yang dilihat dengan mata adalah sakit ayan. Penanganannya dilakukan adalah pengusiran setan. Sakit ayan itu bersifat fisik atau fisik. Tetapi kerasukan setan itu bersifat demonik atau dimensi roh, bukan dimensi ruangan. Melayani itu tidak hanya berbicara 3 dimensi. Engkau berbicara hanya dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Tidak juga hanya berbicara di dimensi waktu, tapi kita berbicara pada dimensi roh. Makanya kemampuan menganalisa sesuatu tidak hanya bisa digunakan dengan mata, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Dari mana ditahunya Ananias dan Safira melakukan kesalahan oleh Petrus? Apakah dia dengar? Atau tebak-tebakan? Roh Kudus yang memberitahunya. Artinya, semua pelayanan Kristen, entah itu jadi saksi Kristen, entah itu jadi penginjil, entah itu melayani apapun, khotbah dan sebagainya, itu menyangkut 5 dimensi ini. Saya beri contoh. Ada orang yang setiap ke gereja ngantuk. Misalnya, dianalisa,
Kalau dia ngantuknya karena tadi malam dia begadang, itu masalah fisik. Memang siapapun kalau begadang semalam ya pasti ngantuk. Tapi yang kedua, bisa juga ngantuknya masalah psikis karena khotbahnya tidak menarik. Betul? Tapi kalau setiap khotbah dia mengantuk, tapi begitu keluar dari gereja matanya terang benderang, pasti demonis. Bisa nangkap? Jadi kita menganalisanya itu semua tidak bisa cuma masalah fisik. Bisa jadi masalah kesehatan karena kurang darah dan sebagainya. Tetapi kalau setiap ibadah dia mengantuk, begitu keluar dari gereja dia hilang ngantuknya, dan itu terjadi terus menerus, pasti ada unsur-unsur dari kuasa. Pelayanan gerejawi itu menyangkut 5 dimensi itu. Saya berikan bukti lagi. Kalau si Pak Pontius Kaliuwang katanya bilang begini, orang yang kalau ke gereja tuh ngantuk terus baru sampai saja dia langsung ngantuk, matanya katanya ditutup setan. Tahu benar dan tidaknya dia yang bilang ya, karena dia pakarnya okultisme. Kemudian saya berikan bukti kedua bahwa pelayanan Kristen itu mission impossible kalau kita tanpa didukung dari kuasa dari tempat yang maha tinggi. Paulus 2 Korintus 10 ayat yang keempat. Saya akan baca ya. 2 Korintus 10 ayat yang keempat. Salah ya? Oh, enggak ada ya? Enggak ada, Mas. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi apa? Dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan, saya garis bawah sini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Paulus mau sampaikan apa di sini? Ketika dia menginjili, ketika dia khotbah, ketika dia melayani, dia sadar 5 dimensi ini ada semua. Kalau ada orang yang menentang, Paulus pikirkan bukan hanya karena dia menolak, karena dia keras kepala dan sebagainya, tetapi dia melihat penyebab keras kepalanya itu, dia tidak mau menerima kebenaran itu, ada unsur demonik, ada unsur-unsur kuasa. Makanya dia katakan, saya menawan pikiran mereka, tidak menggunakan trik, tidak menggunakan siasat, strategi manusia. Saya menggunakan kuasa ilahi. Kuasa ilahi itu adalah kuasa Roh Kudus, kuasa ilahi adalah kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau boleh khotbah mahir dalam hermeneutika, homiletika, tanpa dibarengi kuasa dari tempat tinggi. Khotbah enak didengar, bagus, tetapi tidak akan membawa perubahan, karena perubahan itu adalah hasil dari kuasa dari tempat maha tinggi itu mengobrak-abrik, ya, membongkar segala otak-otak atau pikiran-pikiran yang ditawan oleh iblis sebelumnya. Sekarang ditawan oleh kuasa Kristus, kuasa Roh Kudus, untuk bisa menerima kebenaran. Belajar hermeneutika bagus. Pakai strategi pasang baliho besar-besar untuk sebuah gereja maju, boleh. Tapi tidak punya kuasa kalau tidak disertai dengan kuasa dari tempat tinggi. Makanya ada 2 ekstrim. Ada orang begitu rajin, ini sekolah teologianya ada beda macam-macam. Ada yang begitu rajin cuma berdoa tapi tidak mau belajar. Tidak mau dia apa itu hermeneutika, tidak mau tahu dia apa itu homiletika. Pokoknya Roh Kudus. Ekstrem kedua,
terlalu ngandalin homiletika, terlalu ngandalin hermeneutika dan homiletika. Tidak mau Roh Kudus. Ini ada dua ekstrem. Tapi yang benar itu adalah karena kita melayani dalam semua dimensi tadi. Kita tidak bisa mau atau tidak, harus ada kuasa dari tempat mati. Karena hanya itu yang akan membuat orang berubah. Sepasih apapun kita berkhotbah, orang tidak akan berubah. Sesuai apapun penafsirannya, tidak akan merubah orang tanpa kuasa itu. Ini karena urusan roh, hanya roh juga yang mampu menyelesaikan masalah itu. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa saya bilang mission impossible? Karena tugas tersebut tidak boleh merusak keindahanmu. Tuhan bekerja untuk kita agar kita indah sama seperti Kristus keberadaan kita. Tapi banyak orang ketika sudah indah dipakai oleh Tuhan, justru keindahannya rusak. Kemarin dalam kasus ini kita belajar di rumah Bu Edi. Tentang Paulus. Coba kita buka 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8. Dan supaya jangan aku meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku sendiri diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ceritanya begini. Paulus itu dalam konteksnya dia menceritakan bagaimana dia punya pengalaman. Dia mendapat sebuah penglihatan di mana ada orang diangkat ke surga. Sebenarnya ini merujuk kepada Paulus sendiri yang naik ke surga. Memang gaya penulisan Paulus semacam itu. Jadi dia punya pengalaman rohani yang begitu luar biasa. Dia punya kemampuan-kemampuan khusus dalam pelayanan yang luar biasa. Orang mati bangkit, orang sakit sembuh, banyak mujizat yang dilakukan oleh Paulus. Kehebatan yang luar biasa itu ternyata terganjal oleh satu hal, yaitu duri dalam daging. Duri dalam daging ini ternyata sengaja dibiarkan oleh Tuhan. Doanya Paulus nggak pernah dijawab. Padahal kalau dia mendoakan orang sakit biasanya sembuh, tapi mendoakan dirinya tidak terjadi apa-apa. Dikatakan duri dalam daging di sini, Bapak Ibu, ada 3 ya. Untuk kita supaya kita memahami dulu. Duri dalam daging itu yang pertama itu di Alkitab menggunakan kata akanta. Akanta ini adalah duri mawar atau kaktus. Nah, duri yang dilingkarkan di kepala Yesus namanya akanta. Ya. Yang kedua, duri yang kedua itu tribolos. Itu duri dari putri malu. Pernah lihat putri malu? Kalau dipegang malu dia, langsung. Itu halus-halus durinya. Duri yang ketiga itu skolop. Yang Paulus gunakan di sini itu adalah skolop. Durinya itu begitu besar. Kalau Bapak Ibu pernah lihat kayu kelapa, kalau kita pegang begini biasa dia keluar semacam apa ya, kayak duri besar begitu dan mengenai kita. Ini namanya skolop. Jadi skolop itu adalah duri dari sebatang kayu yang begitu besar dan kalau masuk di daging begitu menyakitkan. Jadi Paulus ini dibiarkan skolop duri yang begitu besar dan sangat menyakitkan yang ada di dalam tubuhnya, yang sering dia sebut dengan duri dalam daging.
Ada yang menafsirkan ini sakit penyakit Paulus. Ada yang menafsirkan ini sebagai penderitaan Paulus. Ada yang menafsirkan ini sebagai masalah-masalah dari Paulus, misalnya seperti gagapnya. Karena Paulus itu, kalau saya gambarkan badannya, dia agak pendek, kepalanya botak, kakinya bengkok. Kalau ngomong gagap. Makanya jangan heran ketika dia khotbah, karena penyampaiannya mungkin kurang menarik, beda dengan Apolos yang ganteng dan fasih kalau berbicara. Paulus ini kalau khotbah kurang menarik, makanya Eutikus tertidur waktu ketika dia khotbah. Apakah itu duri dalam dagingnya? Yang jelas Alkitab katakan bahwa duri dalam daging itu adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menahan kesombongan Paulus. Kalau tidak ada itu, bukan main luar biasa sombongnya Paulus. Lebih baik engkau tidak dipakainya daripada pada akhirnya engkau menjadi pribadi yang sombong. Kalau saya mau gambarkan dengan motor, pernah lihat motor Ducati Panigale? Pernah lihat motor Kawasaki H2? Belum. Suzuki Hayabusa? Itu motor tenaganya besar sekali. Kemudian karena motor itu tenaganya besar, aumannya begitu sombong, suara yang keluar dari knalpotnya begitu arogan, makanya dipasang limiter supaya dia sadar, supaya dia tidak terlalu arogan. Itu maksudnya. Kalau saya mau gambarkan dengan sapi itu begitu besar, begitu gede, begitu gemuk, tenaganya begitu besar. Kemudian dipasangkan oleh Tuhan, diizinkan dipasangkan tali di sininya, supaya dia bisa dikendali, supaya tidak sembarangan dan tidak sombong. Jadi skolop ini adalah sesuatu yang menahan Paulus supaya tidak menjadi sombong. Skolop setiap orang itu beda-beda loh. Misalnya ada yang biasa berbicara tentang narkoba. Saya cuma contoh ya. Ada seorang penyanyi dangdut nyanyi tentang narkoba, sekarang lagi viral itu. Tiba-tiba anaknya narkoba. Jadi semacam skolop buat penyanyi dangdut tersebut. Dia yang menyanyikan anti narkoba, anaknya terlibat narkoba. Ada juga penyanyi dulu nyanyikan galang rambu anarki anakku, karena protes BBM naik tinggi, susu tidak terbeli. Saudara tahu galang rambu anarki matinya kenapa? Narkoba. Kemudian orang ngomongnya begini, lah susu tidak terbeli, narkoba Bapaknya tidak punya kemampuan berbicara karena ada skolop. Bisa nanggap? Terkadang kita yang dipakai secara luar biasa. Kalau saudara seorang pendeta, saudara dipakai luar biasa, biasa diizinkan skolop oleh Tuhan supaya tidak sombong. Jadi Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun kelebihan kita, seperti saya katakan tadi, mungkin kita adalah Suzuki Hayabusa, Ducati Panigale yang cc-nya besar, dipaksa berjalan oleh Tuhan di jalan yang kecil dan sempit. Walaupun kita punya potensi yang besar, walaupun kita punya mesin yang besar, intelektual yang tinggi, dimasukkan ke dalam satu tempat agar kita mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Artinya apa? Bahwa tugas yang Tuhan mau berikan kepada kita, tugas yang Tuhan mau kerjakan melalui kita begitu berat. Hanya kuasa dari tempat Maha Tinggi yang akan membuat saudara dan saya mampu menjalankan tugas itu. Tanpanya kita
kita tidak akan mampu. Tanpa kuasa itu kita tidak akan pernah bisa bekerja. Tuhan tidak akan bekerja melalui kita. Tuhan Yesus memberkati.